I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Rahma Windy Dwi Astuti dengan NPM 221302465. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai jaringan kolenkim dan sklerenkim. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai kedua jenis jaringan tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi atau pengertian dari jaringan tersebut. Materi yang pertama yaitu jaringan kolenkim, di mana jaringan kolenkim adalah jaringan yang berfungsi sebagai penguat atau penyokong pada organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Kalau berdasarkan gambar, dapat kita lihat mengenai struktur dari jaringan kolenkim itu sendiri. Terdapat dinding sel, di mana dinding sel pada jaringan kolenkim itu terdapat penebalan yang tidak merata. Jadi ada penebalan yang tebal, kemudian tipis, menebal, dan tipis. Jadi dinding sel pada jaringan kolenkim itu tidak merata. Nah, penebalan tersebut yang memberikan ciri khusus pada jaringan kolenkim. Kemudian yang kedua yaitu terdapat sitoplasma, dan yang ketiga terdapat nukleus atau inti sel. Selanjutnya kita masuk pembahasan mengenai tipe-tipe jaringan kolenkim. Jadi pada jaringan kolenkim itu terdapat beberapa tipe atau jenis. Yang pertama yaitu kolenkim angular, di mana kalau kolenkim angular itu penebalannya terdapat di bagian sudut sel. Nah, dapat kita lihat di gambar mengenai jaringan kolenkim angular, penebalannya itu ada di sudut-sudutnya. Kemudian yang kedua yaitu jaringan kolenkim lamelar atau yang biasa disebut juga kolenkim lempeng. Nah, kalau jaringan kolenkim yang kedua ini penebalannya terdapat di dinding tangensial. Kemudian jaringan kolenkim yang ketiga yaitu kolenkim lakunar. Nah, kalau kolenkim lakunar ini penebalannya itu terdapat di dinding sel sekitar ruang antar sel. Jadi sekitar ruang antar sel itu terdapat penebalan-penebalan. Nah, kolenkim yang keempat yaitu kolenkim anular. Kalau kolenkim anular ini penebalan dindingnya merata sehingga lumen selnya berbentuk lingkaran. Nah, berikut merupakan contoh dari jaringan kolenkim yang dilihat menggunakan mikroskop. Yang pertama itu terdapat kolenkim angular yang terdapat pada batang seledri. Nah, jadi kalau batang seledri kemudian disayat, kita dapat menemukan jaringan kolenkim jenis angular. Nah, dalam jaringan tersebut penebalannya itu terdapat di bagian sudut sel. Jadi kalau dalam kolenkim angular batang seledri letaknya itu setelah epidermis. Nah, kemudian contoh yang kedua yaitu kolenkim lakunar yang terdapat pada batang kangkung. Nah, dapat kita lihat pada gambar tersebut penebalannya berada pada dinding sel sekitar ruang antar sel. Nah, terlihat dengan jelas penebalan-penebalan tersebut berada di sudut sel sekitar ruang antar sel. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu materi yang kedua mengenai jaringan sklerenkim. Jadi jaringan sklerenkim merupakan jaringan penyokong yang terdapat pada organ tubuh tumbuhan yang telah dewasa. Nah, jaringan sklerenkim ini tersusun oleh sel-sel yang sudah mati. Nah, dindingnya juga mengalami penebalan sehingga pada jaringan sklerenkim itu kuat. Kemudian sel-selnya juga kaku daripada sel kolenkim. Nah, kemudian sifat dari jaringan sklerenkim itu tidak dapat memanjang.
dapat kita lihat pada gambar. Jadi jaringan sklerenkim itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fiber dan sedangkan yang kedua sklereid. Gambar yang sebelah kiri ini merupakan gambar dari jaringan sklerenkim jenis fiber. Jadi pada jaringan sklerenkim jenis fiber ini terdapat penebalan yang merata. Jadi yang membedakan antara kolenkim dan sklerenkim, kalau pada sklerenkim itu penebalannya merata. Nah, selanjutnya saya mengambil contoh sklereid pada tempurung kelapa. Dapat dilihat pada gambar penebalannya ini sudah merata. Lalu apa saja sih yang membedakan antara jaringan kolenkim dan sklerenkim? Jadi pertama, kalau berdasarkan penebalannya, kalau kolenkim itu penebalannya primer dan tidak beraturan. Jadi penebalannya itu hanya berada pada sudut-sudutnya. Sedangkan pada sklerenkim itu penebalannya sekunder dan tebal. Nah, pada kolenkim itu penebalannya berupa pektin dan selulosa dan hemiselulosa. Sedangkan pada sklerenkim penebalannya berupa zat lignin yang bersifat tahan air. Kemudian kalau kolenkim itu terdiri atas sel-sel yang masih hidup saat dewasa, sedangkan sklerenkim selnya mati saat dewasa, terdiri dari serat sklerenkim dan sklereid. Nah, kemudian kalau kolenkim itu menunjang atau menyokong organ muda yang masih aktif mengalami pertumbuhan, sedangkan sklerenkim menunjang atau menyokong organ muda dan dewasa. Nah, kalau berdasarkan letak, kolenkim itu terletak di bagian tepi, di dekat epidermis. Sedangkan sklerenkim itu letaknya lebih dalam dibandingkan kolenkim. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.